Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Hardianto dengan NPM 438706180271. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Riset Teknologi Informasi Pertemuan 3 dengan materi pengertian riset, definisi penelitian, tujuan penelitian, fungsi penelitian, jenis penelitian, pengetahuan ilmiah, syarat pengetahuan ilmiah, dan kriteria riset ilmiah. Pengertian riset. Pengertian riset menurut Webster. Riset sebagai suatu kata kerja yang memiliki arti memeriksa atau mencari kembali. Yang kedua, menurut Draha, riset sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Definisi penelitian. Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian juga bisa didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan suatu hal berdasarkan metode ilmiah. Riset memiliki 3 hal penting, yaitu 1. Sasaran, 2. Usaha untuk mencapai sasaran, ketiga metode ilmiah. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, menemukan. Maksudnya berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, mengembangkan. Maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam. Dan yang ketiga, menguji kebenaran. Maksudnya dilakukan apabila yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Mengajukan kebenaran suatu dalam bidang yang telah ada. Fungsi penelitian untuk mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap suatu permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipergunakan untuk pemecahan masalah. Jenis penelitian. Penelitian dapat digolongkan berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Yang pertama, basic research atau penelitian dasar. Jika penelitian mempunyai alasan intelektual, dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya penelitian untuk menghasilkan algoritma baru. Yang kedua, applied research atau penelitian terapan. Penelitian menerapkan teori tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan di kehidupan nyata. Contohnya penelitian untuk menguji suatu aplikasi internet. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang benar dapat diperoleh dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan ilmu. Sesuatu yang bersifat ilmu adalah ilmiah. Ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian atau studi disebut ilmu pengetahuan. Syarat pengetahuan ilmiah. Syarat pengetahuan ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bersifat luas. Yang ketiga, bersifat dalam. Yang keempat, bersifat relatif. Yang kelima, dapat diabstraksikan. Yang keenam, dapat dikonkretisasi. Yang ketujuh, dapat berupa sistem. Yang kedelapan, berkembang. Yang kesembilan, memiliki disiplin dan metode instrumental.
Kriteria riset ilmiah. Yang pertama berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran yang objektif, yang keenam menggunakan teknik kuantifiksi. Selanjutnya kita membahas pertemuan keempat, riset. Riset berdasarkan dari bahasa Inggris, research. Menurut The Advanced Learners Dictionary of Current English pada tahun 1961, ialah penyelidikan atau mencari yang seksama untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Menurut Fellin, Tripodi, dan Mayer pada tahun 1969, riset adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan, dikomunikasikan, dan diuji diverifikasi oleh peneliti lain. Penelitian merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan. Penelitian mendapatkan kebenaran dalam masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karakteristik penelitian. Yang pertama, penelitian harus sistematis. Yang kedua, penelitian harus logis dan rasional. Yang ketiga, penelitian harus empirik. Yang keempat, penelitian bersifat edukatif. Yang kelima, penelitian bersifat replicable dan transmittable. Dan yang keenam, penelitian harus memiliki kegunaan. Acuan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, serba relatif. Yang kedua, netral. Yang ketiga, skeptis. Yang keempat, objektif. Yang kelima, sederhana. 3 alasan penting penelitian. Yang pertama, penelitian menambah pengetahuan. Maksudnya, penelitian berguna untuk memberikan kontribusi pada informasi yang mengenai suatu permasalahan. Yang kedua, penelitian meningkatkan praktik. Maksudnya, penelitian memberikan peneliti ide-ide baru sebagai bahan pertimbangan saat menjalankan pekerjaan, dan penelitian juga membantu praktisi dalam melakukan evaluasi mengenai pendekatan yang mereka harapkan akan bekerja dalam setiap individu. Yang ketiga, penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan. Maksudnya, penelitian memberikan percakapan mengenai isu-isu penting ketika pembuat kebijakan melakukan perdebatan pada suatu topik kebijakan. Etika penelitian. Yang pertama, sesuai bidangnya. Yang kedua, merahasiakan nama responden. Yang ketiga, tidak menuntut responden bertanggung jawab. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada responden. Yang kelima, tidak merubah data. Dan yang keenam, menuliskan semua sumber yang diacu agar tidak plagiat. Mengapa kita tidak mampu meneliti? Karena yang pertama, kemiskinan metodologis. Yang kedua, kemiskinan materi substantif. Yang ketiga, kemiskinan tata tulis ilmiah. Dan yang keempat, kemiskinan bahasa. Selanjutnya, pertemuan kelima dengan materi dasar-dasar penelitian ilmiah atau non-ilmiah, business research, penelitian dan permasalahan riset, bidang kajian TI. Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Penelitian ilmiah yang sering diasosiasikan dengan metode ilmiah sebagai tata cara sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian. Perumusan masalah jelas dan spesifik.
Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada data. Proses pengumpulan dan analisis data serta mengambil keputusan berdasarkan logika yang benar. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain, tidak plagiat. Penelitian non-ilmiah. Perumusan masalah yang kabur atau abstrak. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis. Kesimpulan tidak bisa dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Business research. Business research atau riset bisnis adalah metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan pelanggan, meningkatkan penjualan, mengurangi biaya operasional, dan manfaatnya sumber daya minimal dengan keuntungan maksimal. Penelitian. Tehilwai pada tahun 1964 dalam buku Introduction to Research menambahkan bahwa penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Masalah pada riset. Masalah pada riset merupakan suatu pernyataan informasi spesifik yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk membantu pemecahan masalah keputusan manajemen. Ketika masalah atau peluang telah diketahui, maka sebuah riset akan mendapatkan gambarannya. Menurut C. M. C. Daniel dan R. Gates 2001,52. Bidang kajian TI. TI adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang didasarkan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari TI. Selanjutnya, pertemuan 6 dengan materi perumusan masalah dan topik penelitian, hipotesis, variabel, dan metode penelitian. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang jelas terhadap hal tertentu, di mana hal ini yang dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Sifat penelitian selalu menawarkan solusi dan hal yang jelas dan luas. Berikut adalah langkah-langkah merumuskan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang dibahas bahasanya harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, rumuskan masalah membuat data yang akan dibahas untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, membuat beberapa pertanyaan. Dan yang keempat, tingkatkan prestasimu. Topik penelitian. Topik penelitian adalah subjek penelitian atau rumusan masalah yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian. Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik adalah titik awal dari setiap proyek penelitian yang berhasil. Cara memilih topik penelitian yang baik adalah dengan menyesuaikan dengan bidang, pastikan tujuannya, cari referensi sebanyak mungkin, diskusi dengan pembimbing, topik yang menarik, mengobrol dengan mahasiswa lain, dapat dijangkau, dan yang terakhir melakukan pengembangan penelitian. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang hendak diteliti.
Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Menurut Bohr dan Gall dalam Ari Kunto 1998-70, penulisan hipotesis perlu mengikuti persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dirumuskan secara singkat tapi jelas. Yang kedua, dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga, didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti yang terkait atau tercantum dalam landasan atau tinjauan pustaka. Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Variabel juga bisa disebut item data. Contoh variabel adalah usia, jenis kelamin, perdebatan dan pengeluaran bisnis, negara kelahiran, belajar modal, nilai kelas, warna mata, dan jenis kendaraan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Metode penelitian ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, waktu penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, penyajian hasil analisis, dan validitas data. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.